saya ingin menyampaikan asbabun nuzulnya, bahkan juga termasuk asbabul wurudnya tentang undang-undang ITE ini. Panjenengan semua bisa flashback abad 21 itu, ya, yaitu yang dimulai tahun 2000-an ke atas dan mulai abad 21. Itu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu dominannya masalah teknologi digital atau teknologi informasi. Itu menandai masuknya abad 21, yaitu tahun 2000-an awal itu. Ya, saya ingat betul. Sehingga apa? Sehingga setiap bangsa, setiap orang, setiap perusahaan itu mencoba ingin memanfaatkan betul yang namanya teknologi digital tadi itu, atau bahasa yang lain TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Dari situlah maka teknologi digital karena sifatnya sebagai generic purpose of technology, yaitu teknologi yang semua bidang membutuhkan, tidak ada bidang yang tidak membutuhkan teknologi digital. Mohon maaf, berbeda dengan teknologi avionik. Tidak semua orang, tidak semua bidang membutuhkan teknologi avionik. Teknologi pertanian, tidak semua bidang membutuhkan teknologi pertanian. Begitu. Tetapi kalau teknologi digital, semua orang, semua bidang membutuhkan teknologi digital itu. Dari situlah kenapa teknologi digital itu dikategorikan sebagai generic purpose of technology. Itu sama dengan teknologi listrik pada revolusi industri yang ketiga. Ya, saat itu semua bidang butuh teknologi listrik. Sehingga kaidahnya, kalau kita semua itu sebagai bangsa maupun sebagai perusahaan itu ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya terhadap kehadiran era digital itu, maka mau tidak mau kita harus memahami dan memanfaatkan teknologi digital itu. Oleh karena itu ada tahap-tahap, ya, seseorang atau kita ingin memanfaatkan teknologi digital itu. Tahap yang pertama yaitu yang terkait dengan teknologi digital kita pakai untuk mensupport kegiatan kita sebagai supporter, ya, mendukung saja, sifatnya pasif, hanya untuk mendukung, tapi terus berkembang lagi yaitu sebagai penggerak, sebagai driver, ya, sebagai driver, tapi berkembang lagi yaitu sebagai enabler, sebagai pemungkin yang tadinya sebelum memakai teknologi digital tidak mungkin itu kita lakukan, tapi dengan hadirnya teknologi digital menjadi mungkin, ya, begitu. Terus berkembang lagi menjadi transformer. Teknologi digital kita pakai untuk melakukan transformasi, tidak hanya dari aspek technical aspek, tetapi mindsetnya pun juga, karena teknologi digital ini tidak hanya merubah dari sisi aspek teknis, tapi aspek mindset pun juga berubah. Misalkan filosofi, sinergi, kolaborasi, network, dan seterusnya itu adalah turunan bawaan dari teknologi digital. Dan yang paling akhir yaitu sebagai disruptor, sebagai pengganggu supaya dengan adanya teknologi ini terus kita berubah. Dari situlah Pak Wina, di awal tahun 2000-an itu, ingat saya itu 2002, 2003, itu pada saat rame-ramenya teknologi digital, dibentuklah yang namanya Dewan TIK Nasional, ya, di awal pemerintahan Pak SBY, yaitu yang khusus memahami, mengelola gimana caranya supaya bangsa Indonesia ini tidak terlambat. Ya, dibentuklah Dewan TIK Nasional. Kebetulan waktu itu saya sebagai rektor ITS masuklah di Dewan TIK Nasional. Kita kenal dengan tokoh-tokoh internasional pun juga sering diundang untuk sharing terhadap teknologi digital atau TIK tadi itu. Nah, di situ terus muncul lagi, karena sifatnya tadi itu semua bidang membutuhkan, termasuk di bidang ekonomi membutuhkan, transaksi-transaksi bisnis juga membutuhkan, dan seterusnya. Mulailah kita kepikir, terus gimana caranya kalau kita memanfaatkan taruhlah teknologi digital itu untuk transaksi-transaksi yang elektronik based, baik untuk yang punya yang terkait dengan legal aspek maupun bisnisnya,
maupun aspek-aspek yang lain. Maka muncullah yang namanya ujung akhirnya itu Undang-Undang ITE tadi itu, yaitu transaksi elektronik itu, informasi dan transaksi elektronik. Jadi ide dasarnya Pak Wina, karena kami ikut menggodok di akhir-akhir itu, sehingga jadi goal lah yang namanya Undang-Undang ITE, goal juga yang namanya Undang-Undang KIP, goal juga yang namanya Undang-Undang Pornografi, goal juga yang namanya Undang-Undang POS, sehingga dalam 2 tahun kita itu bersama dengan Komisi 1 itu menyelesaikan 4 undang-undang. Dan alhamdulillah tidak ada yang heboh dan seterusnya. Oleh karena itu begitu Undang-Undang ITE ini diterapkan, terus muncullah heboh-heboh terutama akhir-akhir tahun ini, itu saya tuh mikir, rasanya dulu enggak kayak gini kok undang-undang ini. Ya. Undang-undang ini dulu itu untuk melindungi, memberikan payung kepastian hukum transaksi-transaksi electronic base. Kok tiba-tiba sekarang isinya kok urusan caci maki, urusan ini, dan seterusnya. Sehingga banyaklah korban yang ditahan dan seterusnya. Tetapi yang menarik barangkali Pak Aziz Samsudin, yang menarik itu saya itu nyermati begini, saya itu bukan orang politik, saya tidak ngerti ilmu politik. Ya. Tapi coba saya pahami, begitu Pak Kapolri ini mengeluarkan bukan maklumat apa ini peraturan Pak Kapolri yang baru, kalau sudah minta maaf ya maka tidak perlu ditahan, orang pada gembira semua. Oh iya ya, artinya apa? Artinya seandainya Undang-Undang ITE ini di turunannya itu dibuatkan, entah itu berupa PP atau berupa turunan apalagi peraturan menteri dan seterusnya, yang memang memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap masyarakat, saya kira juga tidak apa-apa. Itu. Tetapi tadi di dalam diskusi itu kan muncul, ya kalau presidennya Pak sekarang, ya kalau Pak Kapolrinya sekarang, kalau ganti gimana? Ya kalau begitu diangkat aja, bisa jadi PP. Kalau toh PP ini dirasa kurang bagus, ya revisi undang-undang. Tetapi esensinya asbabun nuzulnya dulu itu undang-undang ini untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan guidance di mana ceritanya kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk kesejahteraan kita semua. Misalkan saja kalau dulu teken itu ya harus teken basah begini. Ya fax belum bisa dipakai sebagai bukti hukum. Email juga belum bisa dipakai bukti hukum. Ijazah harus diteken, dan seterusnya. Digital signature tidak bisa dipakai. Belum ada payung hukumnya. Tetapi dengan yang sekarang ITE itu semuanya itu punya dasar hukum. Oleh karena itu Pak Wina, saya kira konteksnya kita kembalikan, pisau yang bagus itu pun juga bisa disalahgunakan. Ya kan, bisa disalahgunakan. Meskipun asal usulnya pisau ini untuk motong kambing, ya kan, tetapi karena disalahgunakan ganti motong sapi, ya kan? Kalau motong kambing, motong sapi masih tidak apa-apa, ganti motong orang, gitu. Ya, yang penting saya kira bagi Dewan Pers, bagi insan pers, undang-undang ini tidak apa-apa untuk dirubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi harus kita pastikan, yang pertama, kemerdekaan pers tidak boleh diganggu-gugat. Kebebasan ekspresi harus kita berikan perlindungan. Sehingga muncullah wacana gimana kalau pasal-pasal dari karet itu di take out saja. Ya, dibuatkan aturan baru, undang-undang baru yang mengakomodasi termasuk media sosial dan seterusnya yang belum terakomodasi. Dari situ pula lah sekali lagi yang menarik, kalau proses revisi atau perbaikan ataupun pembentukan undang-undang ini bisa melibatkan kita semua, sehingga Pak Aziz itu akan menarik betul. Ya, jangan sampai ada kesan pada saat bahas undang-undang tertentu pemerintah DPR tidak butuh siapapun, cukup saya dan DPR misalkan gitu. Yang lain boleh bersuara no reckon, artinya I don't care. Gitu. Janganlah, ya jangan. Partisipasi publik itu menjadi kata kunci.
Karena partisipasi publik itu akan menaikkan, meningkatkan ownership, rasa memiliki. Oh iya, saya dulu ikut itu memberikan pandangan undang-undang X dan seterusnya, pasal 5 itu bahkan itu pikiran saya, tidak apa-apa itu. Jadi ownership dari suatu undang-undang ini penting, ya penting. Dan itulah pada hakikatnya yang namanya demokrasi kan begitu. Itu. Nah, kalau ownership ini penting, maka saya nitip Pak Aziz yang mewakili dari DPR dan tentu nanti siapa yang mewakili Pak Menko Polhukam dan seterusnya. Tolong, negara ini bukan negara panjenengan tok. Gitu. Negara ini negara kita semua. Gitu. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita buka pintu untuk berdialog dan seterusnya. Sehingga nanti akan menghasilkan satu undang-undang yang tidak menimbulkan kontroversi yang aneh-aneh karena semuanya sudah diajak bicara. Ya, diajak bicaranya itu ya yang nyaman lah, jangan sampai sifatnya hanya formalitas dan seterusnya. Tapi sekarang seperti sekarang ini kan nyaman. Itu, nyaman. Ajak semuanya untuk kawan-kawan pers ya, itu diajak bicara dan seterusnya. Ada enggak singgungannya terhadap prinsip-prinsip dari undang-undang pers dan seterusnya. Saya yakin Pak Aziz Samsudin yang mewakili kawan-kawan di DPR, kalau ini semua bisa kita libatkan, nyaman-nyaman, ya, tidak menimbulkan kecurigaan. Curigation itu kan mahal ongkosnya, curigation itu, curiga itu mahal. Sehingga karena sekarang itu masih muncul suasana curiga, kenapa sekarang kok baru dirubah? Inisiatif ini baru muncul. Apa karena ada yang lain mau jadi korban, tidak jadi? Dan seterusnya. Nah ini cost sebenarnya, social cost. Oleh karena itu sekali lagi atas nama Dewan Pers, saya tentu ingin menyampaikan penghargaan. Ucapan terima kasih kepada panjenengan semua yang ikut sama-sama memikirkan masa depan kita semua melalui undang-undang ITE. Tidak tahu nanti dirubah atau ada yang baru atau apapun lah namanya, tapi sekali lagi kata kuncinya partisipasi publik itu menjadi kata kunci. Terima kasih. Saya mohon maaf banyak apabila ada yang khilaf. Pak Ketua PWI Pak Atal matur suwun panjenengan sudah mengambil inisiatif untuk sharing pandangan dari kawan-kawan kita semua. Dan terima kasih Pak Aziz, nanti nitip di DPR aja, nggak usah pakai dalil susu, ya harus segera, apanya harus segera itu. Ya. Jadi kesegeraan itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya ini kan bukan kesegeraan itu ya ditanya, sampean perlu ke belakang dulu lah. Belum Pak, ya tunggu dulu lah. Saya yang mau ke belakang dulu, oleh itu saya tak duluan. Jadi sifatnya kolektif, kolegial, partisipatif, membangun ownership. Saya kira itu prinsip umum lah di dalam kita berdemokrasi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.